Halo Sumatera Utara, selamat siang pemirsa. Kembali Anda menyaksikan Sumatera Utara hari ini, edisi Rabu 20 Desember 2023. Bersama dengan saya Muhammad Budi SR, seperti biasa pemirsa tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi seputar Sumatera Utara hari ini. Dan inilah Sumatera Utara siang ini. Pemirsa, informasi siang ini diawali dari gudang tempat penyimpanan ikan asin di Kelurahan Penyambungan 3 Mandailing Natal terbakar dan aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap asal api. Petugas pemadam kebakaran bersama masyarakat berjibaku memadamkan kobaran api dari dalam tempat penyimpanan ikan asin di Jalan Lintas Timur, Kelurahan Penyambungan 3, Kecamatan Penyambungan, Kabupaten Mandailing Natal. Diduga api berasal dari korsleting mesin pendingin yang membakar puluhan ton ikan asin. Beruntung kobaran api bisa cepat dipadamkan, sebagian ikan masih bisa diselamatkan dari dalam gudang yang terbakar. Akibat peristiwa kebakaran tersebut, pemilik gudang ikan asin mengaku mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran dan aparat kepolisian telah memasang polis lain di lokasi untuk keperluan penyidikan. Kejadiannya saya dapat telepon dari Bang Fikar jam-jam 5 lah. Jam Katanya kebakaran gudang kita katanya. Ini gudang apa ini, Bu? Ini gudang ikan asin. Ikan asin. Iya. Itu sumber apinya tadi, Kak. Kita dapat info Kita dari nggak tahu dari mana sumber apinya, cuma udah datang api gitu kan. Jadi berapa gudang yang terbakar ini, Bu? Ini kan cuma satu gudang, cuma disekat jadi dua gitu. Oh, jadi 2 gudang, Bu. Iya. Pemirsa, tingginya intensitas curah hujan membuat air sungai meluap dan mengikis tanah di bibir sungai. Akibatnya jalan penghubung di Dusun 1, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batangkuis, Deli Serdang nyaris terputus. Beginilah suasana jalan di benteng sungai Dusun 1, Desa Tumpatan Nibung. Pengikisan tanah atau erosi aliran sungai Belumai nyaris melongsorkan jalan di Dusun 1 tersebut, sehingga membahayakan warga sekitar. Warga di sekitar lokasi menyebut erosi di pinggiran sungai ini terjadi sudah lebih dari 3 tahun lamanya. Jalan ini merupakan akses utama warga untuk beraktivitas dan saat ini semakin mengecil sehingga tidak dapat lagi dilewati kendaraan roda 4. Salah seorang warga sekitar, Yunita, mengatakan jalan ini merupakan akses utama warga untuk beraktivitas, namun belum pernah sekalipun diaspal oleh pemerintah. Warga khawatir ketika anak-anak mereka berangkat ke sekolah melintasi jalan ini, seketika dapat terjadi longsor. Dilalui anak sekolah kami, Pak. Anak-anak kami untuk pergi ke sekolah. Ke sana arahnya mau ke Batangkuis, Pak. Sampai sana udah diputus jalan, Pak. Putus jalan, nggak bisa lagi lewat. Nggak ada akses, Pak, di sana. Nggak ada akses. Cuma motor yang bisa lewat, Pak. Kalau mobil sama sekali nggak bisa lewat. Bapak bisa lihat ke sana. Ini tengok, Pak, jalan udah putus. Kami banyak anak kecil. Suka jalan-jalan juga, Pak. Ke pinggir sungai. Khawatir, Pak. Namanya mama kan, Pak, kan. Warga berharap pemerintah desa dapat memperhatikan kondisi warga di Dusun 1 yang hingga saat ini belum diperhatikan oleh kepala desa setempat. Pemirsa, 2 orang pengendara sepeda motor kritis dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Penyambungan setelah keduanya diduga diserempet bus saat melintasi di Jalan Trans Sumatera Mandailing Natal, tepatnya di depan lapangan Aik Godang Penyambungan. Sekitar pukul 8 malam, 2 orang santri Pondok Pesantren Mustafafiyah yang mengendarai sepeda motor berboncengan dari arah Penyambungan menuju Desa Purba Baru tergeletak di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Penyambungan, Kabupaten Mandailing Natal. Kedua remaja ini kondisinya kritis dan dilarikan ke ruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah Penyambungan setelah keduanya diduga melaju kencang dan akhirnya menyerempet bus yang melintas dari arah Padang menuju Kota Medan. Dari kejadian ini 2 santri pengendara sepeda motor mengalami patah tulang di bagian leher dan kaki serta pendarahan di kepala. Saat ini 2 santri masih dirawat intensif untuk mendapatkan penanganan tim medis. Sementara itu kondisi sepeda motor yang dikendarai 2 santri mengalami rusak berat.
dan pengemudi bus sudah diamankan pihak kepolisian dari Satlantas Polres Madinah guna diminta keterangannya. Arah penyambungan ke Kota Nopan, Bang. Ke Kota Nopan? Iya, Bang. Jadi orang itu boncengan apa gimana? Boncengan, Bang. Boncengan. Jadi dia diserempet apa gimana itu? Jadi busnya lawan arah, Bang. Oh, busnya lawan arah. Ya, jalur busnya itu di tengah. Oh, di tengah. Iya. Jadi langsung diserempetnya korban ini. Iya, Bang. Oh, Kayak ya. gitu ceritanya, Bang. Jadi sekarang posisi korban udah di mana nih? Masih belum sadarkan diri, Bang. Belum. Pemirsa, akibat melakukan pengancaman kepada wartawan, Imran Surbakti menjalani sidang di Pengadilan Negeri Medan. Terdakwa merupakan ketua OKP yang mengancam wartawan saat dikonfirmasi mengenai dugaan pengoplosan gas subsidi. Pengadilan Negeri Medan menggelar sidang perdana terhadap terdakwa Imran Surbakti pada Selasa sore yang dihadirkan secara online. Sementara dalam sidang ini dihadiri langsung 3 orang saksi, di mana salah satunya merupakan saksi korban Freddy Santoso. Dalam kesaksiannya, Freddy menyatakan mendapat pengancaman melalui pesan WhatsApp pada bulan September lalu. Saat itu Freddy mencoba menghubungi terdakwa untuk melakukan konfirmasi peliputan terkait dugaan pengoplosan gas subsidi yang melibatkan terdakwa. Dalam persidangan, hakim sempat menegur terdakwa lantaran tidak fokus dalam menjalani persidangan. Terdakwa pun sempat tidak mengakui bahwa dirinya telah mengancam jurnalis Freddy Santoso. Akibatnya Freddy mengalami ketakutan dalam melaksanakan tugasnya sebagai wartawan. Melalui persidangan ini, ia berharap tidak ada lagi ancaman bagi para wartawan dalam melaksanakan liputan. Pada 7 September lalu ya, saya maksud hati mau konfirmasi adanya berita di media sosial. Nah kemudian ketika saya mau konfirmasi itu, saudara Imran itu emosi dan melakukan pengancaman terhadap saya, membuat saya ketakutan. Begitu, makanya saya melapor ke Polrestabes Medan agar supaya diproses dan supaya saya merasa aman kembali. Gitu. Saya berharap penegakan hukum adil dan tidak ada lagi kekerasan atau ancaman terhadap jurnalis. Akibat dari perbuatannya, terdakwa Imran Surbakti diancam hukuman di bawah 5 tahun penjara dan melanggar Undang-Undang tentang Informasi serta Transaksi Elektronik. Sementara itu, Pengadilan Negeri Medan pada bulan Juli lalu juga menangani kasus penghalangan kerja terhadap wartawan dengan terdakwa Jai Sanker alias Sankes yang jatuh hukuman 1 tahun penjara. Pemirsa, dalam waktu 19 hari, polisi berhasil mengungkap 8 kasus dengan 8 orang tersangka pria dan seorang ibu rumah tangga terlibat dalam peredaran gelap narkoba jenis sabu dan ganja. Pengungkapan dan penindakan pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan ganja digelar mulai tanggal 1 hingga 19 Desember 2023. Dalam operasi tersebut, Satres Narkoba berhasil menyita 61,68 gram sabu dan 114,13 gram ganja kering, 2 unit sepeda motor, 8 unit handphone serta uang tunai Rp1.500.000. Para tersangka merupakan residivis yang sering keluar masuk penjara dengan kasus yang sama yang juga sindikat jaringan peredaran gelap narkoba di Labusel. Kasatres Narkoba AKP Endang R. Ginting menyampaikan pengungkapan kasus ini berdasarkan informasi dari masyarakat dan juga menjalankan program Kapolda Sumatera Utara bahwa narkoba merupakan musuh bersama sehingga membutuhkan peran serta masyarakat untuk pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba. Melakukan pengungkapan ini ada yang dari informasi pengaduan masyarakat dengan respon kita untuk melakukan pengungkapan terkait juga program yang prioritas Kapolda Sumut itu adalah merupakan narkoba merupakan musuh kita bersama sehingga ya peran serta dari masyarakat sangat diharapkan terkait informasi kepada kami untuk melakukan pengungkapan tindak pidana narkotika. 9 tersangka menjadi tahanan Polres Labuhan Batu, sedangkan untuk tersangka ibu rumah tangga dititip di Lapas Kota Pinang karena Mapores belum memiliki sel wanita.
Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Ribuan penumpang KM Dorolondo asal Jakarta dan Tanjung Balai Karimun tiba di terminal penumpang Bandar Deri Belawan kemarin siang untuk merayakan Natal dan Tahun Baru. Sebanyak 2.160 penumpang memadati 2 jalur pintu keluar terminal Bandar Deri Belawan dari kapal Bilik Pelni. Kedatangan ribuan penumpang ini merupakan masyarakat perantauan yang ingin berlibur, merayakan Natal dan Tahun Baru di kampung halaman di sejumlah daerah di Sumatera Utara. Tingginya minat masyarakat menggunakan armada laut, PT Pelni menambahkan jadwal operasional yang biasanya seminggu sekali, kini menjadi seminggu 4 kali. Kapal KM Dorolondo spesial didatangkan oleh PT Pelni Medan untuk bantuan mengangkut penumpang asal Batam yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru. Kepala Operasional PT Pelni Medan, Martin, mengatakan pihaknya siap melayani masyarakat dalam bidang transportasi laut dengan aman dan nyaman. Untuk kepada para penumpang, harapan kami itu yang pertama dalam melakukan pembelian tiket itu kalau bisa jauh-jauh hari seperti itu. Kemudian untuk para penumpang yang akan berangkat ataupun yang sudah turun dari kapal, harap berhati-hati dan juga tetap menggunakan protokol kesehatan karena ini kita juga sudah mulai mendengar kabar ya kalau misalkan di Jakarta itu sudah mulai naik puncak COVID gitu, jadi kita juga tetap jaga protokol kesehatan. Itu sih Pak dari kami. Kapal ini tadi sandar pagi sekitar jam 8.30. Berangkatnya kembali? Berangkat kembali nanti jam 17. Jam 17 sudah. Penumpang asal Medan Marendal, Safarudin, mengatakan armada transportasi laut menjadi pilihannya karena harganya terjangkau. Tanjung Priok. Kalau murah ya. Sering ya. Naik kapal gitu ya. Pemirsa, sekelompok penyelenggaraan pemungutan suara di Kota Medan 50% sudah terpenuhi. KPU Kota Medan tetapkan jumlah TPS sebanyak 6.933. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Kota Medan saat menggelar Coffee Morning sosialisasi tahapan pemilu 2024 di Le Polodia Hotel Medan, Jalan Sudirman, Medan kemarin. Jumlah kelompok penyelenggaraan pemungutan suara yang dibutuhkan untuk melaksanakan pemungutan suara pada 14 Februari 2024 di Kota Medan berjumlah 48.531. Tenaga ad hoc yang bertugas melaksanakan pemungutan suara pada masing-masing TPS di Kota Medan berjumlah 7 orang. Kelurahan Helvetia Tengah menjadi salah satu contoh angka pendaftar kelompok penyelenggara pemungutan suara yang masih rendah. Tercatat 337 orang yang telah mendaftar sebagai kelompok penyelenggara pemungutan suara, sedangkan kebutuhannya sekitar 673 orang. Dari data tersebut, kebutuhan yang telah ditetapkan belum mencapai target yang diharapkan. Melihat kondisi ini, KPU Kota Medan terus mendorong masyarakat untuk berpartisipasi menjadi penyelenggara pemilu di tingkat kelompok penyelenggara pemungutan suara. Dengan semakin banyaknya pendaftar, proses pemilu dapat berjalan dengan lebih baik dan efisien. Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat, KPU Medan menghimbau agar masyarakat berminat dan mau ikut serta dalam penyelenggaraan pemilu sebagai kelompok penyelenggara pemungutan suara. Ketua KPU Kota Medan, Mutia Atikah, mengatakan hasil dari monitoring di kelurahan, pendaftar kelompok penyelenggaraan pemungutan suara pemilu 2024 di Medan telah mencapai 50. Bisa diketahui dari salah satu contoh, misalnya di Kelurahan Helvetia Tengah, pada saat dilakukan monitoring ternyata pendaftar baru 337 orang. Sementara yang dibutuhkan adalah sekitar 673 orang. Berarti bahwa peminatnya masih sekitar 50%. Logistik pemilu 2024 seperti bilik, kotak suara, segel, dan keperluan pemungutan suara sudah ada dan dalam tahap penyortiran di gudang logistik KPU Kota Medan.
Pemirsa, dari 206.000 daftar pemilih tetap DPT yang telah ditetapkan oleh KPUD Kota Pematang Siantar untuk pemilu 14 Februari 2024 didominasi oleh pemilih milenial yang mencapai 32% dari jumlah pemilih tetap. Jumlah pemilih milenial berusia 27 hingga 42 tahun yang terdaftar pada daftar pemilih tetap Kota Pematang Siantar sebanyak 64.953 pemilih atau setara dengan 32,12% dari jumlah DPT. Sementara untuk jumlah pemilih terbanyak kedua berada pada usia 17 hingga 26 tahun dengan jumlah sebanyak 56.132 pemilih atau setara dengan 27,6% dari jumlah DPT. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Pematang Siantar, Muhammad Isman Harahap mengatakan agar para pemilih benar-benar mau memberikan hak suaranya pada pemilu 14 Februari 2024 mendatang karena pada pemilu kali ini pemilih milenial dan pemilih Gen X atau pemilih pemula memiliki jumlah yang lebih banyak dari jumlah daftar pemilih tetap yang ada di Kota Pematang Siantar. Siantar, DPT yang kita telah tetapkan itu sejumlah 202.206 pemilih. Dari data tersebut terdapat beberapa kita kategorikan, ada pemilih milenial, ada pemilih Gen X, dan yang terbesar itu kelompok pemilih yang berusia 27 tahun hingga 42 tahun. Pemilih milenial itu jumlahnya sekitar 64.953 pemilih atau setara 32,12% dari total DPT kita. Ketua KPUD Kota Pematang Siantar berharap kepada pemilih pemula dan pemilih milenial mau dan benar-benar memberikan hak suara pada pemilu mendatang agar pelaksanaan pemilu di Kota Pematang Siantar terlaksana dengan aman dan sukses. Pemirsa, guna memberi pemahaman dan peningkatan peran media pada pemilu tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Labuhan Batu menggelar kegiatan diskusi bersama para awak jurnalis kemarin di Labuhan Batu. Dalam kegiatan ini, KPU Labuhan Batu mengundang 3 narasumber yang merupakan mantan Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu, Ketua Umum Jaringan Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Jaspem, dan Ketua PWI Labuhan Batu. Ketua KPU Kabupaten Labuhan Batu, Japar Siddiq Pohan menjelaskan peran serta media dalam penyampaian informasi kepemiluan sangat penting yang diharapkan partisipasi pemilih dapat meningkat saat hari pencoblosan pada tanggal 14 Februari 2024. Tujuannya dengan tema diskusi dan peningkatan peran awak media pada pemilu tahun 2024. Harapannya pesan-pesan penyelenggaraan Hari Pemungutan Suara itu dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 itu diketahui oleh masyarakat yang ada di Labuhan Batu. Kegiatan ini diselenggarakan yang dihadiri oleh pemantau pemilu dari mantan Bawaslu dan juga Ketua PWI Labuhan Batu. Ketua PWI Labuhan Batu, Roni Afrizal, selaku narasumber menjelaskan tugas jurnalis dalam hal melaksanakan peliputan kegiatan pemilu dituntut untuk selalu bersikap profesional. Dalam narasi berita kepemiluan harus independen, tidak ada keberpihakan, dan menjunjung tinggi netralitas selama melaksanakan tugas. Profesional dalam melaksanakan kegiatan tugas jurnalistiknya, karena dalam rangkaian khusus pemilihan umum tahun depan, wartawan diharapkan dapat memberikan suatu hasil produk jurnalistik yang bersifat independen, tidak ada memihak kesana kemari, dalam arti kenetralan para wartawan ini dituntut untuk lebih baik lagi. Masih berjalan. Diskusi KPU bersama awak media diharapkan memberi informasi tentang pemilu 2024 dengan baik dan berjalannya pesta demokrasi Indonesia yang damai. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini.
Pemirsa, memasuki masa penghitungan PDRB triwulan pada level kabupaten kota oleh tim neraca wilayah dan persiapan rebasing PDRB berbasis CVM, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan fokus group discussion bersama instansi terkait kemarin. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman terkait pentingnya data yang komprehensif dari masing-masing instansi dan terjalinnya kerjasama dengan dinas-dinas terkait dalam penyediaan data untuk penghitungan produk domestik regional bruto PDRB triwulanan kabupaten kota. FGD ini juga sebagai bentuk penjaminan mutu dan kualitas data neraca yang dihasilkan, khususnya PDRB, serta tahap awal untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi agar kualitas data dasar penghitungan PDRB semakin meningkat. Saat ini Badan Pusat Statistik Sumut berupaya mensosialisasikan rebasing atau penetapan kembali tahun dasar baru PDRB dengan metode Chain Volume Measurement (CVM) kepada instansi terkait. Bila sebelumnya perubahan tahun dasar dilakukan setiap 5 hingga 10 tahun sekali, maka dengan metode CVM ini, perubahan tahun dasar akan dilaksanakan setiap tahunnya, sehingga data yang dihasilkan lebih berkualitas dan presisi. Kepala BPS Sumut Nurul Hasanuddin mengatakan, sebagai metode baru untuk PDRB, maka BPS Sumut masih terus beradaptasi dengan melakukan latihan dan menggelar sosialisasi, melibatkan sejumlah instansi. Saat ini pihaknya masih menunggu arahan dari BPS Nasional dengan menyiapkan data, sumber informasi, serta SDM untuk menyampaikan informasi tersebut. Itu manual ya, pedoman internasional itu kita memang ada satu metodologi yang harus kita adaptasi baru, yaitu terkait dengan change volume measure. Jadi artinya juga di sini dalam penentuan tahun dasar yang selama ini fix measure ya, dalam tahun dasar yang fix itu tentu dengan adanya metode yang baru ini ya, itu akan lebih berkualitas datanya. Terutama kita bisa menangkap perubahan-perubahan yang boleh jadi gejolaknya itu sangat cepat ya. Seperti misalnya kemarin ada COVID kan gitu. Nah, itu juga menjadi satu situasi. Kalau misalnya dengan CVM boleh jadi itu akan terpotret lebih presisinya lebih kuat. Gitu. Jadi memang ini satu metode baru yang memang kita juga perlu mengadaptasi karena kita banyak sekali SDM di BPS ya kan. Diharapkan dengan adanya rebasing dapat meningkatkan kualitas data PDRB dan menjamin konsistensi dari pendekatan penghitungan PDRB. Selain itu, BPS Sumut juga berharap mendapatkan dukungan data dari stakeholder terkait agar pihaknya dapat memberikan gambaran PDRB antar daerah dengan lebih jelas di setiap waktunya. Pemirsa, Kodam 1 Bukit Barisan menggelar upacara Hari Juang Infanteri tahun 2023 di lapangan Benteng Medan. Kemarin dimeriahkan dengan berbagai kegiatan bakti sosial kesehatan. Aksi berjalan kaki dengan jarak 200 km prajurit TNI yang tergabung dalam Peleton Beranting Yuda Wastu Pramuka dari Balige, Kabupaten Toba menuju Kota Medan, Sumatera Utara mewarnai Hari Juang Infanteri ke-75 tahun 2023 di lapangan Benteng Medan. Upacara Hari Juang Infanteri ke-75 tahun 2023 dipimpin langsung oleh Kasdam 1 Bukit Barisan dan dilanjutkan dengan pemeriksaan kesiapan seluruh prajurit. Hari Juang Infanteri merupakan simbol kejayaan dan kemuliaan korps yang harus dijunjung tinggi. Meski Korps Infanteri adalah korps yang terbesar di TNI Angkatan Darat, namun tetap harus bekerja sama dan bersinergi untuk mencapai kemenangan. Peringatan Hari Juang Infanteri ke-75 yang bertemakan infanteri yang profesional, modern, dan dicintai rakyat juga digelar sebagai kegiatan lainnya, antara lain bakti sosial, pembagian paket sembako kepada veteran, warakawuri, dan warga kurang mampu, serta pemberian kursi roda kepada kaum disabilitas. Kepala Staf Kodam 1 Bukit Barisan, Brigjen TNI Refrizal mengatakan peringatan Hari Juang Infanteri sebagai momentum pertempuran Ambarawa yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Dinilai bahwa kegigihan, kemudian keuletan, semangat, pantang menyerah, rela berkorban hendaknya menjadi inspirasi bagi kita sebagai generasi pendahulu.
Kegiatan ini juga kita selingi dengan kegiatan-kegiatan sosial, ada kegiatan bakti sosial, penyerahan sembako sebanyak 1.500 unit, kemudian ada juga kegiatan pengobatan massal, ada juga kegiatan UMKM, ini untuk masyarakat, ya. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan kesehatan secara gratis. Peringatan Hari Juang Infanteri ditutup dengan pelepasan konvoi motor Babinsa bawa sembako untuk diantarkan kepada warga masyarakat yang tidak bisa hadir di acara karena suatu halangan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.